Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-thayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita begitu banyak limpahan nikmat dan anugerahnya. Di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala masih tanamkan di dalam hati kita. Yang Allah Subhanahu wa taala belum mencabut kedua nikmat tersebut dari hati kita, sehingga dengan dua nikmat tersebut kita mempersembahkan ibadah yang terbaik hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita mengumpulkan bekal-bekal terbaik kita untuk perjalanan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan hati kita dan mewafatkan kita di atas agama Islam. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan perjuangan beliau, jihad beliau dengan para sahabatnya untuk menyebarkan agama Islam ini ke seluruh penjuru dunia, Allah Subhanahu wa taala memilih kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendengarkan sabda beliau. Kita mengikuti apa yang beliau perintahkan dan kita menjauhi apa yang beliau larang. Maka ini adalah salah satu nikmat terbesar yang harus kita syukuri juga, dikarenakan tidak setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan hartanya, kelebihan keturunannya, kelebihan jabatannya, kelebihan kecerdasannya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak berikan padanya anugerah Islam dan anugerah iman, anugerah bisa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah rahimini wa rahimakumullah, insyaallah saya mohon izin dulu, saya nggak bisa bahasa Jawa. Jadi insyaallah kita akan menggunakan bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Insyaallah paham semuanya ya bahasa Indonesia ya. Nih nggak paham, nanti translate-nya di bawah kamera. Baik bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah semuanya rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita berkisah tentang kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, bapak-bapak dan ibu-ibu yang bisa membawa Al-Quran terjemah silakan dibuka, yang bawa aplikasi HP silakan dibuka, karena ini insya Allah full semuanya ada di dalam Al-Quran, sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu bisa kembali membacanya, mengulangnya, mencatatnya, mentadaburinya, bagaimana kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran. Dan ini kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pelajaran untuk kita semuanya. Baik, judul kajian kita pada maghrib ini adalah apa? Kisah-kisah terus mandek. Habis itu apa? Kisah-kisah Isra Mi'raj, masya Allah, berserah dirinya orang-orang saleh di dalam Al-Quran. Insya Allah kita akan membahas tentang Islam, yang mana Islam ini adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau tadi kata Pak Slamet ya, akan ada yang namanya tanya jawab. Benar, insya Allah akan ada tanya jawab, tapi yang nanya saya, yang jawab bapak-bapak. Ya, yang nanya saya, yang jawab bapak-bapak. Kalau saya pengajian, saya nggak mau ditanya, saya maunya nanya. Jadi siap-siap ya bapak-bapak ya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan yang ingin saya ajukan pertama adalah, apa arti Islam? Apa arti Islam? Selamat.
Apa arti Islam? Bagus. Artinya adalah berserah diri. Kalau kita ditanya Islam itu apa, maka jawabannya hanya dua, yaitu berserah diri. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang artinya adalah setiap perintah, setiap larangan, kalau datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali menyerahkan urusan itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah seberat apapun, larangan sesulit apapun, yang namanya Islam adalah kita serahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan sedikit berkisah tentang orang-orang soleh yang menerapkan keislaman mereka, yang menerapkan berserah dirinya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada perkara-perkara yang sulit diterima oleh akal sehat. Ketika diperintahkan oleh Allah, ternyata perintah ini di luar nalar apakah manusia ini bisa melakukannya atau tidak. Ternyata larangannya juga berisi sesuatu yang apakah bisa saya melakukannya atau tidak. Maka ini adalah kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, tujuannya adalah agar kita belajar dan kita benar-benar bisa mengaplikasikan beginilah bagaimana orang-orang dahulu menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya ada beberapa kisah orang-orang yang saleh yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kita akan beri kisah dulu. Yang pertama adalah tentang Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran begitu banyak ujian, begitu banyak cobaan, begitu banyak hal-hal yang mungkin kalau kita ditimpa oleh cobaan tersebut kita mungkin tidak akan bisa. Silakan Bapak-bapak buka yang pertama surat Al-Baqarah ayat ke-131 dan 132. Al-Baqarah 131 dan 132. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Idz qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Ibrahim, aslim, berislamlah. Apa tadi artinya Islam? Berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabiullah Ibrahim mengatakan, aslamtu li rabbil alamin, aku menyerahkan diriku kepada Rabbul alamin, yaitu Rabb semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa wassa biha Ibrahimu bani wa Ya'qubu ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabiullah Ibrahim mewasiatkan Islam kepada anak-anaknya, dan juga Nabi Ya'qub mewasiatkan Islam kepada anak-anaknya, serta mewasiatkan janganlah engkau meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Maka mulailah di sini ujian demi ujian yang diterima oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita tidak akan melihat kepada ujian Nabi Ibrahim, kita akan melihat kepada keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita akan beralih kepada istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, istrinya Nabi Ibrahim siapa namanya? Siapa namanya? Nah, kalau ditanya jawab ya. Siapa nama istrinya Nabi Ibrahim? Sarah dan Hajar. Baik. Dari siapakah lahir Nabi Ismail? Siapa? Hajar. Kita akan melihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan Islam kepada istrinya yang bernama Hajar. Ingat bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk, baik, sebelumnya saya mau tanya dulu. Nabi Ibrahim itu punya anak Ismail, sudah tua atau masih muda?
Sudah tua atau masih muda? Yang masih tua, yang sudah tua, coba angkat tangan. Yang masih muda? Maka Nabi Ibrahim itu diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dalam keadaan sangat tua. Bahkan istrinya pun juga sudah sangat tua. Artinya Nabi Ibrahim itu pengen punya seorang anak. Ketika Allah berikan kabar gembira bahwasanya Nabi Ibrahim nanti akan punya anak, kira-kira perasaan laki-laki kalau dikasih tahu istrinya hamil senang apa stres? Oh, jujur Pak, senang apa stres? Pasti senang. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam sedang cinta-cintanya sama istrinya. Sedang cinta-cintanya sama anak yang baru saja dilahirkan. Cintanya lagi benar-benar tinggi dengan anak dan istrinya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan? Wahai Ibrahim, tinggalkan anak dan istrimu di lembah yang tidak punya tanaman dan tidak ada tumbuhan. Pertanyaan saya, kalau nggak ada tanaman, nggak ada tumbuhan, berarti tidak ada nggak ada tanah tadi sampai tidak ada air. Kalau tidak ada air, apakah ada kehidupan? Ada apa tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada kehidupan, orang-orang mau tinggal di situ atau tidak? Tidak. Nabi Ibrahim diperintahkan tinggalkan anak dan istrimu di lembah yang tidak ada tumbuhan dan tanamannya. Nabi Ibrahim pun pergi, meninggalkan anak dan istrinya yang baru saja melahirkan dan anak yang sudah lama di tubuh. Saya mau tanya sama Bapak, bisa meninggalkan anak yang baru dilahirkan dan istri yang baru saja ngasih Bapak keturunan yang sudah lama ditunggu-tunggu? Bisa? Berat apa berat banget? Pasti susah. Tapi Nabi Ibrahim perintahkan tinggalkan anak dan istrimu di lembah tersebut. Maka Nabi Ibrahim pun pergi tanpa mengucapkan satu patah kata pun. Kira-kira si istri wajar nggak nanya? Wajar nggak? Wajar. Si istri pun nanya, wahai Ibrahim, apakah engkau tega meninggalkan anak dan istrimu di tempat ini? Anakmu yang baru saja saya lahirkan, istrimu yang baru saja memberikanmu keturunan, kamu tinggalkan di tempat ini. Nabi Ibrahim pun tetap pergi, tidak menengok ke belakang. Pertanyaan saya, kenapa nggak nengok ke belakang? Nggak tega. Sama kayak ketika di depannya ada perempuan cantik diajak berzina, yang dilakukan apa? Lari atau astagfirullah tapi sambil yang mana? Lari. Nggak mau melihat. Nabi Ibrahim pun sama. Diulang lagi pertanyaannya dengan suara yang lebih keras. Wahai Ibrahim, karena Nabi Ibrahim semakin jauh. Tega engkau tinggalkan anak dan istrimu di sini, di tempat yang tidak ada tanamannya, tidak ada airnya. Kalau kamu kasih kita penjelasan, oke. Tapi ternyata Nabi Ibrahim tidak memberikan penjelasan. Semakin jauh, diulang lagi pertanyaannya untuk yang ketiga kalinya. Akhirnya sang istri sadar. Sang istri mengatakan Ibrahim tidak akan tega melakukan ini kecuali ini perintah. Karena ini anak sudah lama ditunggu dan saya adalah istri yang sudah memberikan dia keturunan. Maka ini pertanyaannya dirubah, wahai Ibrahim, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang perintahkan ini semuanya? Maka ketika itu Nabi Ibrahim mengatakan, na'am. Apa artinya na'am? Iya. Maka sang istri dengan keyakinannya kepada Allah, tahu kalau emang ini perintah dari Allah,
Maka sang istri mengatakan, "Idzan lan yudhayyi'ana Allah." Kalau memang ini perintah dari Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Allah tidak akan pernah membiarkan kita. Saya tanya, ada istri kayak gini? Ya, ada. Nabi Ibrahim ya istrinya ya. Zaman sekarang ada? Jarang. Karena yakin keyakinannya kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau memang ini perintah dari Allah, pasti Allah tidak akan meninggalkan kita dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan solusi. Baik, pertanyaan saya, perintahnya masuk akal apa tidak? Menurut kita. Kalau ditinggal mungkin di mana, Pak? Umbul ponggok, air banyak, apa semuanya, masuk akal. Ini sudah tempatnya kering. Baik, Bapak tahu Mekah ya? Pernah ke Mekah? Saya doakan mudahan tahun ini Bapak-bapak diberikan rezeki untuk bisa umrah. Itu semuanya bebatuan, sulit ada air. Makanya tidak ada kehidupan. Akan tapi Nabi Ibrahim alaihissalam pun akhirnya ketika tidak melihat anaknya dari kejauhan, Nabi Ibrahim pun berbalik ke arah kiblat dengan berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan anak keturunanku, keluargaku di lembah yang tidak memiliki tumbuhan di sisi Ka'bah, yaitu di sisi rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah bagaimana Nabi Ibrahim menerapkan Islamnya. Nabi Ibrahim diterapkan kepada siapa? Istrinya. Dan Islam ini ternyata ngaruh kepada anaknya. Tadi siapa nama anaknya? Ismail. Baik, saya mau tanya berikutnya. Nabi Ibrahim tuh anaknya ada berapa? Kok yang sini diem? Ada berapa, Pak? Ada? Ada 2. Ismail dan Ishak. Nabi Ismail alaihi salam Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisahnya di dalam surat As-Saffat ayat 102. Oh, tadi Bapak bisa lihat doanya Nabi Ibrahim di surat Ibrahim ayat ke-37. Ya, doanya Nabi Ibrahim, surat Ibrahim ayat ke-37, dan kisah Nabi Ismail ada di surat As-Saffat ayat 102. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya. Ketika Nabi Ismail sudah dewasa, sudah beranjak remaja, Nabi Ibrahim punya cita-cita Ismail melanjutkan dakwah, melanjutkan penyebaran Islam kepada seluruh penjuru dunia, melanjutkan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya agama Islam ini tersebar, supaya orang-orang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata ketika sudah besar, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka, wahai anakku, aku bermimpi di dalam mimpiku bahwasanya aku diperintahkan untuk menyembelih dirimu. Saya tanya ke bapak-bapak, anak satu-satunya sudah dewasa, harapan ditaruh kepada anak tersebut, diperintahkan untuk dibunuh atau disembelih. Mau apa tidak? Tega atau tidak? Perintahnya kira-kira kalau di kita masuk akal apa tidak? Masuk nalar apa tidak? Tapi ternyata ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Apa kata Ismail? Ismail kira-kira protes tidak? Bapaknya gimana? Saya sudah besar, saya sudah begini, ternyata saya anak yang ditunggu-tunggu, sudah besar malah disembelih. Ini gimana? Tapi kata Nabi Ismail apa mengatakan? Ya abati, wahai ayahku, wahai ayahandaku, if'al ma tu'mar, lakukan yang engkau diperintahkan. Lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepada dirimu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau akan dapat aku termasuk orang-orang yang bersabar.
Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah kedua-duanya Nabi Ismail bersandar di atas batu dan Nabi Ibrahim sudah memegang pisau, Allah Subhanahu wa taala ubah Nabi Ismail menjadi seekor domba. Baik. Dari kisah yang tadi saya sebutkan, apa arti Islam sekali lagi? Menyerahkan diri kepada Allah. Menyerahkan seluruh urusan kepada Allah, walaupun untuk perintahnya tidak masuk akal, walaupun saya harus mengorbankan harta saya, anak saya, istri saya. Kalau itu memang datangnya perintah dari Allah, maka tidak ada pilihan kecuali sami'na, kami dengar dan kami taat. Kita serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti agama Islam. Itulah arti menyerahkan urusan kepada Allah. Kita akan berkisah kepada kisah yang berikutnya. Kalau disebutkan semua sempat nggak waktunya? Nggak kayaknya ya. Kita akan berkisah ke seorang nabi juga. Dia adalah Nabiullah Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam. Baik. Pertanyaan lagi ya. Kan saya yang nanya ya. Berapa jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihi salam? Berapa jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihi salam? Berapa tahun? 10 generasi. Satu generasi berapa tahun? Hah? Baik, kita hitung umur Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam, kata Allah Subhanahu wa taala, itu umurnya adalah alfasanatin illa khamsin. 1000 tahun dikurangin 50. 950 tahun. Itu dakwahnya. Lahirnya kapan? Wafatnya kapan? 950 tahun itu umur dakwah. Anggaplah satu generasi 1000. Kalau 10 generasi berarti 10.000 tahun. Maka jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihi salam adalah berapa? Berapa? 10.000 tahun. Jangan lupa ya Bapak-bapak ya, nanti saya tanya lagi ini. Tapi nggak ada hadiahnya. Kita akan berkisah tentang Nabiullah Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam, Bapak-bapak semuanya, adalah seorang nabi yang diperintahkan untuk berdakwah selama 950 tahun. Berapa jumlah orang yang masuk Islam di zaman Nabi Nuh alaihi salam? Berapa? 80. Kalau kita bagi 950 dibagi 80, berarti setidaknya berapa tahun baru orang masuk Islam? Sekitar 12 tahun atau 13 tahun sekali satu orang masuk Islam. Banyak apa banyak? Banyak apa banyak? Makanya inilah bagaimana Allah mengisahkan Nabi Nuh alaihissalam berdakwahnya selama itu yang masuk Islam hanya sedikit, tapi karena memang perintah dari Allah, maka Nabi Nuh tetap berdakwah. Kita akan berkisah tentang bagaimana Nabi Nuh alaihissalam itu benar-benar memasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lanjut kepada Nabiullah Nuh alaihissalam. Allah perintahkan untuk membuat apa? Nek perahu itu kecil nggak sih? Nek kapal apa Pak? Yang kapal gede itu apa namanya? Getek, oh kecil banget getek. Bahtera. Nah, bahasanya udah keren. Bahtera. Getek yang enggak Pak?
Bahtera. Allah perintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk bikin bahtera di mana? Di mana? Di laut apa di atas pegunungan? Di atas daratan yang tinggi. Gini Pak, di sini kebanyakan petani gitu. Petani apa? Padi. Masuk akal nggak di sini kita tanamin ini apa sih namanya? Ya, kurma. Mungkin lah, jangan kurma. Ini Pak, apa namanya? Kol. Kol bisa? Ya nggak bisa loh. Kopi, oke, kopi. Bisa nggak sih kira-kira? Nabi Nuh alaihi salam itu Allah perintahkan bikin kapal, bukan di laut. Tapi di mana? Di daratan. Di tebing. Yang naik siapa? Itu Allah belum perintah, nanti Allah belum ceritakan akan ada banjir, akan ada demikian. Yang penting Allah perintahkan bikin kapal di sini. Nabi Nuh akhirnya tetap membuat kapal. Sekian lama berdakwah, ternyata yang termasuk orang yang tidak masuk Islam, siapanya? A, istrinya, B, anaknya, C, anak dan istrinya. A, B atau C? Kayaknya ada yang ngomong A tadi. Yang tidak masuk Islam adalah anak dan istrinya. Saya tanya Bapak-bapak, sedih nggak? Apa perasaan kita kalau kita sudah berdakwah bertahun-tahun, berdakwah ratusan tahun, ternyata termasuk orang yang tidak mau mendengarkan kita adalah anak dan istri kita? Pasti sedih. Terlebih Allah perintahkan Nabi Nuh alaihi salam sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, la tadzar 'alal ardi minal kafirina dayyara, ya Allah jangan kau sisakan orang kafir sedikit pun di bumi ini. Ternyata yang termasuk bukan orang yang beriman adalah anak dan istrinya. Makanya Nabi Nuh alaihi salam ketika menaikkan seluruh orang-orang yang beriman di dalam kapalnya, termasuk diantaranya adalah hewan-hewan. Sekarang gini deh, masuk akal tidak ada orang diperintahkan untuk memasukkan hewan-hewan ke kapal? Buat apa? Yang masuk pun cuma 80 orang. Tapi ternyata Allah perintahkan untuk memasukkan seluruh hewan-hewan yang berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Ternyata ketika banjir datang, termasuk yang yang tenggelam siapa? Anaknya. Tapi Nabi Nuh alaihi salam apa yang dikatakan kepada anaknya? Wahai anakku, naik kapal. Urusan masuk Islam apa tidak itu nanti dulu. Yang penting kamu naik kapal dulu. Nabi Nuh alaihi salam tidak mengatakan, anakku masuk Islam lah terus naik kapal. Enggak. Nabi Nuh mengatakan apa? Wahai anakku, naiklah ke kapal dulu. Irkam ma'ana, naiklah bersama kami. Ternyata anaknya Nabi Nuh mau taat apa tidak? Tidak. Kemana perginya anak Nabi Nuh? Ke pegunungan. Kata anaknya Nabi Nuh, saya akan pergi ke pegunungan supaya saya selamat dari apa? Banjir. Ternyata termasuk yang tenggelam. Dan Nabi Nuh alaihi salam apa yang dikatakan? Nabi Nuh alaihi salam, Bapak lihat, saya lupa menyebutkan ayatnya kan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Surat Hud ayat ke-45. Surat Hud ayat ke-45 dan seterusnya sampai 48. Bapak baca kisahnya di situ. Nabi Nuh alaihi salam mengatakan, wa nada Nuhu rabbahu. Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inna bani min ahli, wahai Rabbku, sesungguhnya anakku itu termasuk dari golongan keluargaku. Sedangkan Allah sudah berjanji bahwasanya yang akan selamat adalah kaummu dan keluargamu.
Wahai ya Allah, anak saya itu termasuk keluarga saya. Maka Nabi Nuh alaihissalam pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang berikutnya, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik, anakmu itu bukan lagi dari bagian keluarga. Apakah Nabi Nuh protes? Tidak, Nabi Nuh tidak protes. Nabi Nuh malah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena meminta sesuatu yang sudah jelas-jelas tidak diperbolehkan. Inilah Nabi Nuh alaihi assalam. Bagaimana berdakwahnya selama bertahun-tahun, ternyata yang termasuk yang tidak masuk Islam adalah siapa? Istri dan anaknya. Bahkan tidak termasuk orang-orang yang bisa menaiki kapal Nabi Nuh alaihissalam. Apa perasaan Nabi Nuh kira-kira? Pasti sedih. Bagaimana tidak, anaknya dan istrinya bukan orang yang beriman. Makanya saya sering menasihatkan kepada jamaah ya. Kita ini Pak diberikan anugerah agama Islam dari lahir. Betul apa tidak? Alhamdulillah kita lahir dalam keadaan Islam. Allah pilihkan Islam kepada kita dari kita lahir. Maka dijaga. Islamnya dijaga. Jangan sampai kita wafat dalam keadaan tidak berislam. Banyak keluarga dekat orang-orang soleh tapi ternyata meninggal dalam keadaan tidak Islam. Saya akan sebutkan ya. Nabi Nuh, siapa yang tidak beriman tadi? Anak dan istri. Nabi Ibrahim, siapa yang tidak beriman? Bapaknya. Bapaknya bukan termasuk orang yang beriman. Siapa lagi? Nabi Lut. Lut, istrinya. Nabi Musa. Nabi Musa kan siapanya Nabi Musa? Saya mau tanya, Fir'aun itu siapanya Nabi Musa? Loh. Nabi lagi. Fir'aun itu siapanya Nabi Musa? Ayah angkat. Fir'aun masuk Islam tidak? Musuh. Ayah angkatnya adalah musuh. Ayah angkatku adalah musuhku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamannya, siapa nama pamannya? Oh, ini saya tanya dulu nih sejarah ini. Ketika Nabi Muhammad diutus menjadi seorang nabi, berapakah paman beliau yang masih hidup? Enak nggak ditanya Pak? Ada berapa? Saya angkat satu tangan ya, nggak dua tangan, satu tangan. Berarti antara 1, 2, 3, 4, 5. Yang masih hidup ketika Nabi Muhammad diutus ada 4. Yang 2 masuk Islam, yang 2 kafir. Yang masuk Islam siapa? Abbas, singa Allah. Hamzah. Yang tidak masuk Islam Abu Lahab dan Abu Thalib. Alhamdulillah nggak ada yang jawab Abu Jahal ya. Abu Jahal itu bukan pamannya. Baik, kita ada paman beliau ketika masih kecil ngurusin Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad diganggu, beliau yang melindunginya. Nabi Muhammad butuh apa, dipenuhi sama pamannya. Nabi Muhammad diganggu, dijagain. Nabi Muhammad diapain? Selalu dibela oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Kira-kira Abu Thalib masuk Islam tidak? Padahal dekat nggak sama Nabi. Bahkan para ulama mengatakan seandainya Abu Thalib masuk Islam, maka dia akan lebih mulia daripada Abu Bakar As-Siddiq. Kita semua dikasih Allah Subhanahu wa taala anugerah bisa masuk agama Islam.
maka jangan sampai Islam ini Allah cabut saat Allah mencabut nyawa kita. Kita mohon kepada Allah sebagaimana doanya Nabi Ibrahim tadi, wala tamutunna illa wa antum, janganlah kalian semua wafat kecuali dalam keadaan Islam. Sudah bel kayaknya sudah diturun sudahan ya. 5 menit lagi. Masya Allah. Baik, ini kalau mau kisahkan semua panjang Pak. Kita akan kisahkan satu orang lagi. Dari tadi laki-laki terus, kita akan kisahkan satu orang perempuan sekarang. Perempuan ini bernama siapa? Ada 2. Ibunya Nabi Musa dan ibunya Nabi Isa. Kalau kita kisahkan ceritanya ibu dan Nabi Musa, selesainya jam 9. Maka kita kisahkan ibunya Nabi Isa. Siapa itu? Maryam binti Imran. Bapak silakan buka Al-Quran surat Maryam ayat ke-26. Dari ayat ke-16 boleh? Ayat ke-16 sampai ke 32. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Maryam. Maryam itu siapanya Nabi Isa? Siapa suaminya Maryam? Oh, mikir tidak ada. Suaminya Maryam tidak ada. Maka Nabi Isa ini lahir tanpa seorang suami, ayah. Nabi Isa lahir tanpa seorang ayah. Ketika ibunya yang bernama Maryam itu ditiupkan ruh ke dalam rahimnya, nah Maryam pun hamil. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam adalah ketika sudah lahir, apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Bu, ibu-ibu, saya mau tanya ya ibu-ibu ya, yang pernah melahirkan. Habis melahirkan, megang gelas kuat nggak ibu-ibu? Minum sendiri kuat nggak ibu-ibu? Masya Allah kuat. Lahiran pertama, tenaganya habis. Kira-kira susah nggak untuk memegang gelas? Menggenggam gelas? Itu berat. Bisa bukan, tapi berat. Tahu Bapak perintah Allah kepada Maryam apa? Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhla, wahai Maryam, goyangin itu pohon kurma. Saya mau tanya, ada yang pernah lihat pohon kurma? Segede apa? Kelapa kekecilan Pak. Kelapa itu semana sih? Kelapa tuh paling semana, segini kan? Saya itu pernah mencoba meluk pohon kurma Pak. Itu segini Pak. Besar. Saya coba goyangin Pak. Itu pohon kurma pun kayak apa? Tapi Allah perintahkan, wahai Maryam, goyangi itu pohon kurma. Sudah pasca melahirkan, disuruh goyangin pohon kurma. Saya mau tanya, panen kurma dia gimana ini? Belum tahu. Panen kurma itu dicabut Pak. Bukan digoyang-goyang gini ya. Mustahil. Mustahil jatuh. Bapak aja kalau dibilihin kurma yang masih apa namanya? Ada tangkainya. Makanya gimana Pak? Ditarik. Ini masih di pohon, disuruh goyang, sudah gitu setelah melahirkan. Kira-kira masuk akal apa tidak? Itu tapi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Maryam pun menggoyangkan dan jatuhlah kurma-kurma itu dan dimakanlah oleh Maryam sebagai nutrisi setelah melahirkan. Hal ini menunjukkan bahwasanya kalau Allah perintahkan, kerjakan saja, hasilnya serahkan kepada Allah.
Emang bisa? Bismillah. Kemudian perintah yang berikutnya, kata Allah, nanti kalau kamu ketemu orang di jalan, fakuli, katakanlah wahai Maryam, saya bernazar untuk Allah, saya bernazar untuk berpuasa. Baik, puasa itu normalnya apa, Pak? Menahan makan dan minum. Tapi Allah perintahkan puasa dari ngomong, alias tidak boleh ngomong. Pertanyaan saya, kenapa? Saya mau tanya, ada anak gadis desa, solihah, pinter ngaji, rajin sholat, semuanya Masya Allah. Tiba-tiba keluar kota, pulang-pulang bawa anak gak ada laki-lakinya. Apa pikiran warga? Pikirannya apa? Pikirannya apa? Pasti berzina. Makanya kata Allah, wahai Maryam, kalau nanti ketemu orang, diem aja. Kamu mau menjelaskan kayak apapun akan sulit diterima. Oh Allah tiupkan saya roh, Allah begini, itu akan sulit diterima. Maryam pun taat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kadang ada hal yang tidak perlu kita jelaskan, cukup diam itu adalah jawabannya. Maka ketika masuk ke kaumnya, kata Allah Subhanahu wa taala, mulailah kaumnya menghinanya. Ibumu bukan orang yang baik, buruk, bapakmu juga bukan orang-orang yang baik. Kok kamu bisa pulang-pulang tiba-tiba bawa anak? Gak ada suaminya lagi, gak ngundang-undang lagi. Ternyata Maryam hanya menunjuk kepada anaknya tadi. Apa kata orang-orang? Gimana cara kita ngajak ngomong bayi yang baru saja lahir dan masih di dalam gendongan? Ternyata Allah Subhanahu wa taala jadikan bayi itu bisa berbicara. Kalau yang bicara bayi, kira-kira orang-orang percaya apa tidak? Percaya, karena ini pasti mukjizat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Maryam, diam saja wahai Maryam, biarkan Allah Subhanahu wa taala yang menjawab tuduhan-tuduhan orang tersebut. Maka inilah bagaimana contoh kisah orang-orang yang dikasahkan menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya menurut akal sehat itu mustahil, tapi selama itu memang perintah dari Allah, maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali sami'na wa ta'na. Mau itu harta kita, keluarga kita, apapun yang Allah Subhanahu wa taala minta dari kita, selama itu perintah dari Allah, maka kita berserah diri, urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak, sekali lagi, kalau ditanya Islam itu apa, jawabannya apa? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mesti punya banyak kisah, cuman kalau saya kisahkan nanti kepanjangan. Insya Allah nanti ya saya takutnya janji. Mudah-mudahan nanti ada di lain waktu ada ustadz yang bisa menjelaskan tentang kisah-kisah keislaman orang-orang soleh di dalam Al-Quran. Barakallahu fikum. Langsung azan ya, insya Allah. Saya cobakan dulu. Silakan bapak yang azan, kita lanjutkan nanti sedikit. Baik, kita lanjutkan sampai jam berapa? Jam 7 pas, ya nggak usah berarti. Baik, insyaallah bapak-bapak nggak ada yang bertanya ya, karena isinya cuma kisah. Insyaallah paham semua. Diem ini antara dua, paham banget atau nggak paham sama sekali. Yang mana Pak? Yang A atau yang B? Saya mending bapak-bapak dan ibu-ibu tidak paham daripada salah paham. Kalau nggak paham tuh nol sekalian. Kalau salah paham, bahaya. Kalau paham, Masya Allah. Gak ada yang nanya, insya Allah ya. Alhamdulillah. Insya Allah. Nah, sebagai motivasi saja, insya Allah yang terakhir, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya,
ketika menghadiri majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala itu menjanjikan banyak sekali kebaikan. Di antara kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan apa? Yang pertama, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang belajar menempuh usaha untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Saya menanya, apakah syarat mendapatkan keutamaan tadi paham yang disampaikan atau tidak? Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Syarat mendapatkan kemudahan menuju surga, apakah harus paham yang disampaikan tadi apa tidak? Wah nggak paham, nggak dapat keutamaan gitu. Maka tidak harus paham. Artinya Bapak sudah mau datang belajar, itulah yang disebut dengan salaka tariqon, menempuh suatu jalan. Padahal belum paham, apalagi tidak. Maka lebih-lebih orang yang datang plus paham, plus mengamalkan, plus mendakwahkan, pahalanya kira-kira lebih banyak apa tidak? Lebih banyak tidak? Banyak. Maka sekali lagi, dari ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya, Allah itu melihat usaha, bukan melihat hasilnya. Beda dengan manusia, lihat hasilnya daripada usahanya. Bapak nilai rapot jelek, anak belajar terus, atau nilai bagus tapi nggak pernah belajar, mana yang Bapak apresiasi? Jujur. Oh diam semua. Belajar tapi nilainya waduh KKM aja mepet Pak. Apa nggak belajar tapi hasilnya bagus dan Bapak nggak tahu itu hasil nyontek. Baik, yang nilainya bagus atau yang nilainya jelek? Bingung kan? Waduh, yang mana ya? Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat apa? Usahanya. Betapa banyak usaha itu tidak sampai kepada hasilnya, tapi Allah sudah berikan pahalanya. Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan salah satu ayatnya ketika Allah mengatakan, "Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi." Ini Allah bercerita tentang ada seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya niat berhijrah dari Makkah menuju Madinah. Perintah dari Allah, tinggalkan hartamu, tinggalkan semuanya, tinggalkan apa-apa yang ada di Mekah, berhijrahlah menuju Madinah karena perintah dari Allah. Ketika di tengah-tengah hijrah, yudrikhul mautu, tiba-tiba meninggal. Dikisahkan karena ada laki-laki yang berhijrah meninggal karena digigit seekor ular. Apa kata Allah? Faqad waqa'a ajruhu Allah. Allah sudah tuliskan pahala bagi dirinya. Saya mau nanya, sudah nyampe belum? Sudah nyampe belum? Belum. Tapi pahalanya sudah dituliskan. Maka Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya, selama ada majelis ilmu, datang. Selama ada majelis ilmu, belajarlah. Karena dengan Bapak belajar, Bapak datang, itu pada dasarnya Allah sudah mudahkan Bapak jalan menuju surga. Kan belum paham Ustaz. Tidak menjadi syarat harus paham. Insyaallah ya. Semangat belajar. Semangat apa? Semangat mencatat. Semangat mengamalkan. Yang jelas semangat hadir untuk selalu berada di dalam kebaikan. Kita tidak tahu pahala mana, amalan mana yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Ada seorang wanita, dia pezina, Pak. Melihat seekor anjing yang kehausan menjilat-jilat pasir, sang wanita tadi akhirnya turun ke sungai, ngambil ke sumur,
ngambil air dengan sepatunya, ngasih minum ke anjing tadi. Sang anjing tadi pun bersyukur pada perempuan tadi, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan wanita tersebut ke dalam surga. Artinya apa? Jangan remehkan amal soleh sekecil apapun. Termasuk diantaranya adalah hadir di majelis ilmu. Wah, ini tahu berungu ini hadis ini gampang ya gimana? Dia tetap hadir, karena malaikat yang datang juga nggak mencatat. Bapak udah hadir kemarin, nggak usah. Ini bapak ini paham di sini, nggak usah. Malaikat tetap mencatat, Pak. Oh ini Pak ini hadir, Pak ini hadir, Pak ini hadir. Malaikat nggak akan, ini kayaknya udah hadir berapa kali nih, nggak usah. Nggak ada begitu. Karena malaikat tetap mencatat kebaikan. Saya cobakan karena sudah mau tamat nih. Akhir kalam, subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.